Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan topik kita minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita telah berbicara metode ya yang kita pakai ya di dalam mengumpulkan makhluk hidup, flora dan fauna pada bagian daratan. Nah, saat ini pagi ini kita atau lewat pertemuan ini kita akan ya memahami aneka ragam metode jika kita mau mengumpulkan ya tumbuhan dan hewan yang ada pada perairan. Karena kembali Bapak ingatkan sasaran dari ekologi tropika kamu harus mampu ya mendapatkan aneka ragam tumbuhan dan hewan yang ada pada satu ekosistem tropika. Kamu juga harus mampu menghitung kelimpahannya. Kamu harus mampu juga mengetahui sebarannya. Kamu juga harus mampu ya. Mengetahui faktor fisika kimia lingkungan yang terdapat di seputar atau di lingkungan hewan tumbuhan itu sehingga kita nanti bisa menjelaskan mengapa jumlahnya demikian, mengapa dihadir di sana dan mengapa sebarannya demikian. Nah, karena itu pada minggu ini ya, pada pertemuan ini sekali lagi kamu akan memahami ya metode pencuplikan, metode pengumpulan ya. Nah, terutama flora dan fauna yang ada pada perairan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kamu mampu menguraikan dan nanti tentu mempraktekannya, menggunakannya aneka ragam metode cara mengumpulkan hewan dan tumbuhan yang ada pada perairan dalam rangka studi ekologi tropikanya, dalam rangka mengetahui aneka ragam spesiesnya, jumlahnya, kepadatannya, kelimpahannya, sebarannya. Nah, terutama ini adalah sebaran baik vertikal maupun horizontal. Dan sekali lagi juga beraneka ragam aspek fisikokimianya. Jadi itu yang harus dipahami. Karena nanti kalau kamu mulai minggu ini ya sudah mengerjakan CJR, Critical Journal Report. Dan yang kedua, kamu harus sudah menyelesaikan CBR, Critical Book Report. Sehingga nanti sampai pertemuan ke-8 ya, pas kita ujian tengah semester, maka kedua tugas tersebut telah selesai. Jadi nanti 3 tugas telah kamu selesaikan. Kemarin sudah ada tugas routine test ya. Nah, routine assignment. Nah, yang kedua minggu ini kamu sudah harus mendapatkan artikel yang berkaitan dengan keanekaragaman, kelimpahan, faktor fisikokimia dari ekosistem yang ada di daerah tropika. Silakan cari jurnalnya, silakan cari artikelnya, kemudian Anda lakukan ya critical journal report. Kemudian juga kamu harus sudah mengerjakan critical book report. Cari 2 buku yang berkaitan dengan ekologi tropika ya. Dengan topik-topik yang ada pada RPS kita. Bandingkan kedua buku itu. Apa komentar Anda dengan hal itu? Jadi ingat ya, sebelum UTS 3 tugas dari 6 KKNI telah kamu selesaikan. Nanti setelah UTS barulah diselesaikan lagi 3 tugas yang lain. Nah, Bapak kira ini cukup jelas. 1, tugas rutin sudah pernah. Yang kedua, sekarang CJR, Critical Journal Report, ya. Nah, kemudian yang ketiga, CBR, ya. Nah, silakan. Itu Mah Beginate Root itu silakan dulu, unmute dulu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ya. Apa materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini? Ya. Dan pada minggu ini
kamu sudah harus mendapat, sudah Bapak bagikan, penuntun praktikum ekologi tropika. Nanti kerjakan itu juga kegiatan 7. Ya, kegiatan 7. Kerjakan mandiri, kalau ada kawan mau dekat-dekat, boleh kerjakan kelompok. Karena itu Bapak sudah share itu penuntun praktikum ekologi tropika, dan mungkin yang pertama kamu lakukan adalah ya kegiatan 7 nanti berkaitan dengan fauna tanah, ya, fauna permukaan tanah, fauna tanah yang ada pada satu ekosistem tropika. Baik, kita lihat yang sekarang ini. Baik, nampak jelas, Nak? Terlihat, Prof. Oke, baik. Terlihat, Jadi Pak. sekali lagi, ya, sekali lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, the aim of our meeting, the aim of our course today, ya, you must comprehend some method that could be used to collect, to catch animal and plant that could be found in water, ya, that could be in tropical country, ya, whether fresh water and marine water. That is the aim of our meeting today. You must able to describe, you must able, ya, you must able to use the methods regarding collecting, catching, ya, of animal and plant that be found in freshwater and in marine. Nah, jadi itu tujuannya, ya. Nah, sekarang kita lihat apa isi topik kita. Pertama, pahami dulu apa itu habitat perairan. Apa-apa yang menjadi biota, tumbuhan dan hewan yang ada pada perairan itu. Keanekaragaman biota, biota perairan. Biota maksudnya makhluk hidup yang ada pada perairan. Kemudian kamu harus memahami juga lingkungan abiotis biota perairan, barulah kita masuk metode pencuplikan, pengawetan, identifikasi, dan penghitungan populasinya. Jadi setelah kita paham nanti cara mencupliknya, bagaimana mengawetkannya, kemudian masuk mengidentifikasi dan menghitung populasinya. Ya, you must scan, you must able to identify, you must able to determine the number of population of animal and plant that be found in water. Ya, kemudian apa maknanya hasil pemeriksaan hidrobiota itu? Biota perairan, hidro air, biota, biota yang ada pada air. Jadi karena itu sekali lagi inilah isi pertemuan kita pagi ini. Jenis-jenis habitat perairan, keanekaragaman, flora dan fauna yang ada pada perairan, lingkungan abiotis, biota perairan, apa-apa yang harus kamu ukur, parameter fisika kimia, suatu perairan yang akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan pada perairan itu. What is the kind of physical and chemical factors that determine, that influence diversity, abundance, distribution of animal and plant that be found in water body. Nah, kita coba yang pertama. Saya kira kamu mengetahui bahwa namanya satu perairan berdasarkan kadar garamnya based on its salinity. Ada disebutkan air tawar, ya, ada disebutkan estuaria, ada disebutkan air laut. Tentu air laut punya kadar garam yang sangat tinggi. Baru pertemuan air tawar air laut, ya, disebutlah sebagai estuaria, ya.
Kemudian yang rendah kadar garamnya disebutlah sebagai air tawar, as fresh water. Ya. Nah, kemudian berdasarkan gerakannya, ya, ada tidaknya gerak dari air pada air tawar itu, maka ada disebut perairan lotik. Maka di sini jelas nampak alirannya, arusnya, ya, deras arusnya disebut sebagai perairan lotik. Itulah seperti sungai, ya, pari termasuk juga di sini. Sementara yang relatif tidak bergerak, tidak tampak gerakannya, tidak tampak arusnya, maka disebut sebagai perairan-perairan lentik, atau contohnya adalah danau. Danau, kolam, ya, termasuk kira-kira ini bagian dari yang disebut perairan lentik. Karena itu makanya sekarang untuk mencuplik, untuk menangkap, untuk mengumpulkan hewan-hewan tumbuhan yang ada di perairan tawar, di perairan estuaria, dan di lautan, metode apa yang bisa dipakai? Nah, ya, kita lihat. Nah, sekarang kita berbicara, what is the kind of animal and plant that be found in water? Fresh waters, marine waters, or saline waters. Nah, saya kira kamu harus paham. Berdasarkan bentuk dan kebiasaan hidupnya, ada beberapa kelompok, terutama makhluk hidup yang ada pada perairan. Ya, nah, yang pertama sering jadi pusat studi apa yang disebut dengan plankton. Plankton, ya, planktonnya boleh plankton tumbuhan fitoplankton, boleh plankton hewani zooplankton. Jadi ini semua adalah makhluk jasad hidup renik yang ada pada perairan. Ya, nah, kita belum bicara nanti soal yang besar-besar, ya. Kemudian ada bentos atau bentik. Ini bentos ini yang merangkak pada dasar perairan, ya, yang ada pada dasar perairan. Jadi bayangkan sekarang kalau misalnya ada danau, maka lihat dasarnya itu ada di sana substrat. Yang ada pada permukaan substrat disebut epibentos. Yang ada di dalam substrat itu disebut sebagai infauna. Yang ukurannya besar-besar disebut makrozoobentos. Jadi sasaran penelitian ekologi di daerah tropika biasanya adalah makrozoobentos. Apalagi ini sering digunakan sebagai bioindikator. Ya, kalau kita bicara bioindikator, bentos could be used to indicate the quality of our environment, to evaluate the quality of our environment. Karena itu ini banyak sebagai namanya indikator, to indicate how the quality of our environment. Good, very good, bad, nah very bad, oke, ya, biology, especially ecology, ya, always use this organism as a marker, sebagai tanda, sebagai indikator, ya. Nah, ada peripiton of Wooks, ya. Ini biasanya peripiton ini apa? Yang menempel pada permukaan benda. Kalau di danau ada batu, di batu itu menempel ada tumbuhan, ada hewan. Ya. Kalau misalnya di sana ada dedaunan, tanaman-tanaman tingkat tinggi, pada daun-daunnya itu menempel. Ada di sana aneka ragam alga-alga, diatom, maka disebut sebagai alga peripiton. Silahkan nanti Anda, kalau di sana ada kayu, di sungai, di danau, maka pada permukaan itu ada di sana menempel aneka ragam alga peripiton. Karena itu tugas Anda nanti peripiton itu medianya itu kayunya itu dibasuh, dicuci, dibilas, maka akan dapat aneka ragam alga peripiton. Apa itu nekton? Tentu ini aneka ragam ikan. Jadi Anda boleh ekologi tropika mengkaji juga ikan-ikan yang ada pada sungai, yang ada pada lautan, ya. Sehingga sekarang banyak riset-riset tentang ikan,
yang ada di perairan, bahkan tidak hanya ikannya, langsung semua apa pengisi dari perairan itu. Mungkin Anda nanti sering mendengar istilah bahwa sekarang dalam rangka identifikasinya dipakai pendekatan DNA barcoding. Tapi tidak itu saja, sekarang pakai meta barcoding dengan namanya next generation sequencing atau environmental DNA atau DNA lingkungan. Itulah sekarang ilmu yang sangat berkembang. Sehingga kalau Anda tertarik dalam identifikasi, maka sekarang Anda sering lupa, jangan lupa masuk Bapak, pendekatan semua DNA barcoding konvensional, ada meta barcoding, bahkan sekarang terkenal apa disebut dengan NGS, ya, next generation sequencing, apa yang disebut dengan environmental DNA atau DNA lingkungan. Luar biasa sekarang, maka dalam bidang ekologi Anda harus pandai juga menggunakan DNA sebagai marker untuk identifikasi sehingga Anda mampu mendapatkan daftar spesies tumbuhan, daftar spesies hewan yang ada pada perairan. Ada neuston. Tentu neuston ini adalah hewan-hewan yang ada bergerak pada permukaan perairan. Anda lihat misalnya di sana ada burung-burung di sana dia, ya. Nah, berenang-renang itu termasuk neuston pada perairan. Baik. Sekarang kita lihat satu-satu. Kalau kita bicara fitoplankton, maka tentu tadi plankton berupa tumbuhan yang bergerak sesuai dengan adanya arus, ya. Kemana arus bergerak, ke situ dia terbawa. Maka itu adalah kelompok dari diatom, atau kelompok dari alga-alga hijau biru, alga diatom, atau dia kelompok alga hijau. Sehingga Anda harus paham, makanya mata kuliah ya organisme tingkat rendah, apa itu alga, apa itu cyanophyce, paephyce, rhodophyce, chlorophyce, harus Anda sudah paham. Ya, bahkan mengenal jenis-jenisnya. Karena itu makanya prasyarat mata kuliah ini kan Anda harus lulus taksonomi organisme tingkat rendah. Anda harus lulus tentang spermatopita. Anda harus lulus mata kuliah invertebrata, mata kuliah vertebrata, bahkan juga mata kuliah ekologi dasar. Kita bicara zooplankton. Apa jenis zooplankton? What is the kind of zooplankton? They could be found in freshwater and saline water or marine. Ini yang dia dominan. Ada kelompok Rotipera, ada kelompok Cladocera, ada kelompok Cephalopoda, ada kelompok Ostracoda. Nah, kalau ini Anda pahami barangkali pernah belajar namanya Nematelmintes, kelompok-kelompok Nematelmintes ada sebagian juga nanti di sana ini. Ya, karena itu kalau kita bicara Nematelmintes, nanti di sana ada aneka ragam juga bagian dari zooplankton ini, ya. Kelompok-kelompok apakah dari ya jenis-jenis yang ada di sini. Nah, sekarang zooplankton tentu kamu bisa mengidentifikasinya dengan nanti menggunakan buku-buku identifikasi. Apa bentos? What is the kind of bentos that be found on substrate surface, on or in substrate of fresh water and marine water? Bapak udah sampaikan tadi, bayangkan sekarang ada sungai, ya, bayangkan sekarang ada danau, bayangkan sekarang ada laut, kan ada permukaan dasarnya. Ada di sana substratnya. Maka ditanya, apa biasanya hewannya di sana? Ternyata berdasarkan penelitian, itu rata-rata kebanyakan ada larva dari Chironomid, ya, Chironomidae. Itu kelompok dari Diptera. Ada kelompok dari cacing Oligochaeta. Kebanyakan misalnya Tubipex. Bahkan ada Mollusca dari kelompok Bipalpia maupun Gastropoda. Karena itu makanya sekali lagi ini sangat-sangat penting. Lihat kehadiran Tubipex pada suatu perairan, kehadiran Chironomus pada suatu perairan akan menunjukkan bahwa perairan itu tercemar
ada pencemaran organik. Artinya kualitas perairannya termasuk perairan yang jelek. Ya, jadi karena itu makanya ilmu ekologi banyak dijual sebagai konsultan lingkungan. Ya, nah apalagi Anda mampu mengidentifikasi fitoplankton. Ya, nanti Anda akan bisa kantong berisi dengan ilmu ekologi ini. Karena inilah digunakan nanti melengkapi bidang apa yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Tidak mungkin ada hasil suatu AMDAL kalau tidak paham tentang identifikasi, kalau tidak paham tentang kelimpahan, kalau tidak paham tentang keanekaragaman, kalau tidak paham tentang fisika kimia lingkungan. Dasarnya adalah kuasai ilmu ekologi tropika. You must comprehend tropical ecology. Sehingga Anda bisa bekerja di luar keguruan yang kita miliki. Nah sekarang peripiton. Apa jenis peripiton? Diatome, mixopita, chloropita, dan xanthopita. Ini Bapak sebutkan tadi peripiton of Fuchs in Germany language, ya. Peripiton yang menempel pada media, pada substrat, ya. Nah itu dia. Sekarang, nah apa lingkungan abiotik yang perlu diukur pada suatu ekosistem yang ada di daerah tropika? Tentu lingkungan abiotik ini berperan sebagai faktor pembatas, as limiting factors. Ingat ya, kehadiran, jumlah, sebaran organisme pada suatu habitat, pada suatu tempat ditentukan oleh faktor disebut faktor pembatas. Dan itu salah satu yang dominan ala lingkungan abiotik. Karena itu kalau kita bicara faktor pembatas, itu adalah faktor-faktor yang membatasi kehadiran, kelimpahan, sebaran makhluk hidup, flora dan fauna pada suatu ekosistem, pada suatu habitat. Karena itu makanya kita harus mengerti what's the kind of these limiting factors that influence, that determine, the present, the abundance, the distribution of organism in one habitat or in one ecosystem. Karena itu makanya kita ukur suhu. Anda harus paham. Kalau suhu satu tempat terlalu tinggi, maka tidak mungkin ada di sana tumbuhan dan hewan. Kalau suhunya terlalu rendah, juga tidak akan ada di sana hewan tumbuhan. Kalau suhunya pada keadaan optimal, maka di sana akan ada tumbuhan dan hewan berbiak dengan baik, bereproduksi dengan baik. Kalau suhunya walaupun belum letal, tidak ekstrim, kalau terlalu ada tingginya, mempengaruhi metabolismenya. Kalau terlalu rendah, mempengaruhi metabolismenya. Kalau metabolisme rendah, artinya itu laju reproduksinya juga akan rendah. Artinya apa? Jumlah turunan yang diperoleh, the number of offspring of animal and plant, tentu saja ya tidak seperti yang diharapkan. Maka jumlah turunannya sedikit, ya sedikit. Nah itu dia. Sehingga saya kira Anda paham what is the influence of temperature on the living of organism. Tentu Anda jadi paham itu, ya. Makanya kita senantiasa mengukur suhunya. Karena dengan mengetahui suhu kita bisa memprediksi apakah ada di sana tumbuhan atau hewan, atau bahkan hanya tumbuhan, hewan tertentu. Ya, kalau Anda pernah dengar istilah PCR, ya, karena PCR itu ada di sana suatu suhu yang sangat tinggi, ya, maka dicari pernah satu organisme yang tahan suhu tinggi supaya berjalan reaksi-reaksi PCR, ya. Mungkin Anda mengetahui itu, ya. Nah, bagaimana PCR dikembangkan? Nah, kemudian yang kedua, transparansi atau kecerahan atau kekeruhan. Ini harus diukur. Suatu perairan sampai kedalaman berapa masih ada sinar mataharinya. Kalau semakin dalam kecerahannya, artinya apa? Artinya sinar matahari mampu menembus sampai kedalaman yang amat jauh. Artinya itu apa? Saat itu terjadi fotosintesis oleh fitoplankton masih berlangsung dengan baik. Itu berarti juga ada oksigen di perairan. Itu berarti juga
bahwa fitoplankton tersedia sebagai makanan bagi zooplankton. Dengan demikian, sampai kedalaman tertentu yang amat dalam, organisme masih hadir. Bagaimana kalau transparansi ini sangat rendah? Coba misalnya, kalau air itu jorok, air itu permukaannya tidak bersih, banyak sampah, banyak yang lainnya, tingkat kekeruhannya ya tinggi, maka sinar matahari tidak akan dapat tembus hingga pada kedalaman tertentu. Akhirnya apa? Organisme hanya ada pada permukaan saja. Jadi ini makanya kita senantiasa mengukurnya. Kalau suhu pakai termometer, transparansi nanti disebut dengan Keping-Seki. Keping-Seki, ya. Ada konduktivitas, ya. Bagaimana, ya? Nah, anion, kation, ya, di suatu perairan. Nah, kita perlu juga tahu itu. Bagaimana kandungan anionnya, bagaimana kandungan kationnya. Maka gunakan namanya satu alat, centimeter. Tentu kita ingin mengetahui juga arus. Arus mempengaruhi kehidupan organisme. Kalau tinggi arusnya, ikan aja pun ya tidak bisa hidup. Ya, karena itu arus biasanya juga kita ukur. Kedalaman kita ukur pakai meter. Yang penting ini keasamannya, pH degree, ya, derajat keasaman. Kalau terlalu asam, mati juga. Ya, makanya akan ada kehidupan organisme perairan itu pada kisaran pH tertentu. Anda ukur dengan pH meter, Anda ukur dengan lakmus, ya. Atau menggunakan namanya mengukur oksigen terlarut. Bukankah organisme yang ada pada perairan itu memerlukan oksigen? Maka disebut dissolved oksigen. Oksigen terlarut sangat-sangat perlu. Karena tanpa oksigen tidak mungkin ada respirasi yang menghasilkan energi bagi organisme untuk hidup yang ada pada perairan itu. Makanya karena itu, anak-anak Bapak sekalian, oksigen terlarut ini biasanya kita ukur dengan metode lama yang konvensional disebut dengan metode Winkler, ya, dengan sejumlah peralatan dibawa ke lapangan. Tapi yang canggih pakai DO-meter, dissolved oxygen meter. Perlu diketahui, satu perairan, kalau DO-nya di bawah 6, itu pertanda perairan itu sudah mulai mengalami pencemaran. Organismenya akan mulai oyong-oyong, ikan-ikannya akan banyak meloncat-loncat. Apalagi kalau DO-nya sudah mendekati 3 atau 2. Nanti itu semua organismenya akan mengalami kematian. Karena itu makanya kelarutan oksigen di satu perairan perlu sangat diukur, karena dengan melihat ini juga kita bisa mengetahui bagaimana kualitas perairan. Apalagi yang perlu, yang sering diukur, apa yang disebut dengan biological oxygen demand, chemical oxygen demand, ada BOD, ada COD. Biasanya ini BOD 5 hari, COD 5 hari. Ini juga semua kita akan mengetahui bagaimana sih oksigen yang ada pada perairan itu. Kemudian kita tahu kadar nitratnya. Kadar nitratnya berapa? Kadar fosfatnya berapa? Nanti kalau kita merujuk peraturan-peraturan menteri, ya, akan ketahuan bahwa kadar nitrat yang dibolehkan pada suatu perairan adalah dengan kadar sekian. Melewati kadar sekian, pertanda perairan tercemar. Kadar fosfatnya sekian, lewat sekian, maka pencemaran telah terjadi. Jadi karena itulah makanya anak Bapak sekalian, all of you my the best student, this is chemical factor is very important that we must measure. Because based on this physical chemical factors, yeah, we can understand why organism present, why the abundance, the density of organism, why like that, and why the distribution of organism like this one, not like that. Karena itu makanya berdasarkan inilah makanya kita tahu, seperti Bapak sampaikan tadi, orang-orang yang bekerja di Andal, analis dampak lingkungan, bisa menilai
bisa mengevaluasi kualitas lingkungan perairan kita. Ya. Jadi karena itu orang ekologi tidak pernah lepas dari aneka ragam pengetahuan bagaimana menggunakan alat untuk mengukur faktor fisika kimia lingkungan. Karena itu Anda harus paham itu. Nah, lihatlah ini misalnya, ya. Kalau Anda mau mengambil tadi hewan-hewan yang ada pada substrat seperti ini tadi, ya, ini namanya Ekman grade, pengeruk Ekman, ya. Ini dijatuhkan pada dasar perairan, maka nanti dia substratnya akan dikeruk bersama dengan Petersen grab. Petersen grab ini kalau permukaannya kasar batu-batuan, kalau Ekman grab ini kalau permukaannya agak lebih lembut, halus. Maka nanti ini sejumlah substrat, sejumlah media ini akan dikeruk, diambil, kemudian disaring, didapatkanlah makro zoobentosnya. Ada surbernet yang ini pada sungai. Apa sih penghuni substrat yang ada pada sungai? Anda menggunakan surbernet. Anda ingin mengetahui ya apa yang ada pada kedalaman tertentu. Misalnya, apa fitoplankton, zooplankton pada kedalaman 10 meter, 50 meter, 100 meter, 200 meter, maka airnya harus diambil. Gunakanlah disebut water sampler atau menggunakan patalas. Sekarang, kalau Anda mau mengetahui apa komposisi, apa keanekaragaman, bagaimana kelimpahan, bagaimana sebaran plankton, fitoplankton, zooplankton pada satu perairan, Anda harus paham menggunakan plankton net. Lihat ini satu jala plankton punya ya luas permukaan, lingkarannya ya, kemudian di ujungnya ini ada tabung pengumpul kupet. Sehingga kalau Anda ini lemparkan satu perairan ditarik, maka semua fitoplankton, zooplankton akan terkumpul pada bagian kupet ini. Ya. Nah, ini pahami dulu. Nah, sekarang untuk mengukur aspek fisikokimia, ini beberapa aja. Ini tadi SCT meter untuk konduktivitas ataupun ini, bahkan ini juga untuk DO meter. Jadi peralatan-peralatan ini ya dalam bentuk portable, ya bentuk digital saat ini telah tersedia. Ya. Nah, sekarang mulai kita masuk. Bagaimana cara mencuplik, mengawetkan, mengidentifikasi, dan bagaimana menghitung populasi dari makhluk hidup yang ada pada perairan. Maka dalam hal ini, lihat, kalau kita bicara plankton, tadi Bapak sampaikan, untuk plankton itu kita menggunakan jaring. Jala plankton, ini beraneka ukurannya, karena itu diberi nomor yang berbeda. Nanti lihat, ada berukuran 2 sampai 20 mes, ya. Kemudian harus ada botol pencuplik, ada pakai pompa, pakai pipa, ada pakai ember, ada pakai patalas. Ini semua alat-alat sampling, ya alat-alat yang diperlukan untuk mengkoleksi, menangkap plankton. Jadi boleh pakai jaring, boleh pakai botol pencuplik tadi, lamot, boleh pakai pompa, pakai pipa, boleh pakai ember, boleh pakai patalas. Yang penting Anda harus mengukur volume air semula yang tersaring. Kalau misalnya Anda pakai ember, maka harus diukur satu ember itu berapa liter. Kemudian nanti itu air yang ada di ember itu dituangkan pada jala planktonnya. Kemudian pada bagian ujungnya, lihat tadi ini, ya, ambil embernya misalnya 5 liter itu, tuangkan. Maka hasil dari 5 liter, zooplankton, fitoplankton dari 5 meter, terkumpul di sini. Ya. Volume awal tadi 5 liter. Sekarang dia dipadatkan di sini. Volumenya ini mungkin hanya 25 mililiter. Inilah dia sekarang. Bahwa isi dari 5 liter setara dengan isi pada 25 mililiter.
Silahkan ini. Ini penting, ya, ini penting. Ya, karena akan ada volume awal air yang tersaring. Kalau ambil misalnya 2 ember, maka 5 berarti kali 10 liter. Maka jadi 10. Hasil 10 liter setara juga dengan isi dari 25 ml. Kalau ambil 100 liter, tuangkan ke sini. Isi 100 liter setara dengan 25 ml. Karena di sini semua dipadatkan, fitoplanktonnya, zooplanktonnya. Jadi supaya paham nanti dalam perhitungan. Lihat. Maka sekarang volume air semula yang tersaring 5 liter. Volume air subsampel 25 ml. Nah, kemudian nanti pada ujung-ujung kupek tadi, botol pengumpul tadi, kasihkan larutan formalin 5% atau Lugol sejumlah 4-5 tetes. Tujuannya apa? Mengawetkan fitoplankton dan zooplankton yang terkumpul pada kupet, pada botol pengumpul yang ada pada ujung tadi. Kemudian nanti itu dimasukkan pada botol sampel, dibawa ke laboratorium, kemudian diidentifikasi. Sekarang, untuk identifikasi, buku apa yang dipakai? Kalau untuk plankton, kalau fitoplankton, ada buku Prescott, ada buku Smith, Sahlang, juga fitoplankton, zooplankton, ada Brehm, ada Kiefer, ada Klee, ada Hauer, ada Rutner, ada Penna. Ini buku-bukunya, ya. Sehingga Anda lihat, Anda amati di bawah mikroskop, Anda buka buku ini, paling tidak Anda melihat kesamaan, ya, bentuk-bentuknya, maka Anda sudah mulai dapat nama-nama spesiesnya. Itu dia tentang plankton. Nanti bisa kita diskusikan. Sekarang, bagaimana Pak menghitung kepadatannya per liter? Maka Anda harus mengerti. Gunakan pendekatan volume tabung. Maka sekarang, seandainya Anda pergi ke Danau Toba misalnya untuk yang ada di Sumatera Utara, atau untuk kalian yang ada di Surabaya, atau danau yang ada misalnya di Lamongan atau di mana. Sekarang Anda mau mengidentifikasi zooplankton, fitoplankton, dan Anda ingin mau mengetahui kepadatannya per liter. Maka seandainya ini Anda campakkan di danau itu sejauh 5 meter. Maka kan kemudian kan Anda tarik. Maka berapa volume air yang tersaring? Maka pendekatannya volume tabung. Jadi lihat, volume air yang tersaring adalah 22/7 atau Pi 3,14 kali R kali R kali T. R-nya di sini jari-jari tabung. Artinya setengah diameter tabung. Jadi kalau misalnya ini tadi lihat, ini ada diameternya, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter tabung ini. Kalau ini misalnya adalah 15 diameternya, jari-jarinya adalah 7,5. Kalau ini diameternya 20, maka R-nya adalah 10. Nah, jadi karena itu makanya jika jala plankton punya diameter 30, seperti ini, dan panjang tarikan waktu samping 5 meter, berapa liter volume air yang tersaring? Anda akan lihat di sini. Jawabnya tadi, diameternya 30, berarti R-nya 15. Tingginya disebut sebagai panjangnya tarian. Ya, tarian. Tadi 5 meter, Anda campakkan nanti jala ini supaya jauh 5 meter, kemudian Anda tarik. Maka itu artinya ada 500 cm jauhnya. Maka berapa volume air yang tersaring? Nah, inilah dia, ya. Nah, jadi ini nanti tentu ya 353,250 ya. Nah, kalau ini 353.250 cm kubik, maka ini sama dengan 353,25 liter. Itulah jumlah air yang tersaring saat Anda campakkan ini sejauh 5 meter, kemudian Anda tarik, lihat. Volume air yang tersaring 353 liter, itu inilah di dalam ini hasilnya. Nanti Anda ukur ini berapa volume air di sini. Ini sebagai subsampelnya. Ya, ini subsampelnya. Ya. Kemudian volume air semula 353
maka hasil dari 353 liter itu setara sekarang dipadatkan hanya dalam volume. Kalau ini misalnya 25 ml. Boleh Anda buat jadi 10 ml. Makanya karena itu nanti setelah disaring, teteskan ke sini yang namanya tadi formalin 5% itu 3-4 tetes atau kasih lugol, ya, maka dia akan mengendap. Setelah mengendap, Anda pindahkanlah ini ke botol sampel dan siap dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Nah, sekarang bagaimana penghitungan populasinya? Nah, lihat. Kalau zooplankton, jumlah plankton per liter, nah lihat. Tidak lain adalah A1000 C per liter. Ya. Jadi artinya apa? Jumlah rata-rata plankton dalam 1 ml subsampel dibagi volume subsampel, ya, lihat, ya, kali volume subsampel dibagi dengan volume air semula dalam liter. Ini rumusnya nanti. Kemudian fitoplankton pendekatannya seperti ini, A kali 10 kali 1000 C per liter. Apa itu A? Jumlah rata-rata plankton tiap 2 tetes. Ya, karena fitoplankton itu relatif kecil, maka diperiksa ya per tetes boleh. Nah, 10 ini bilangan dasar penggandaan dari 2 tetes menjadi 1 ml karena tiap mililiter mengandung 20 tetes. Jadi kalau Anda memeriksa fitoplanktonnya sebanyak 20 tetes, itu setara dengan 1 ml. Ya, karena itu makanya lihat, kalau untuk identifikasi fitoplankton, zooplankton, satu alat yang perlu dipergunakan ada yang disebut namanya Sedgwick Raptor. Sedgwick Raptor. Ini ada volume 1 ml ini. Ya. Jadi ini nanti di sini pakai juga ruangan-ruangan. Mungkin saya kira di lab Anda tanya nanti, mana Sedgwick Raptor. Anda teteskan ke sini airnya tadi, tentu setelah dihomogenisasi, dikocok supaya rata. Kemudian 1 ml amati di bawah stereo mikroskop, kemudian dapatkan jenis-jenisnya. Ini per mililiter. Kalau tidak ada, Anda punya ini, amati di bawah mikroskop ini, objektif mikroskop. Gunakan dia pada kaca objek gelas, 1-2 tetes. Kalau Anda periksa sampai 20 tetes, itu setara dengan 1 ini Sedgwick Raptor. Ya. Nah, karena itu makanya dengan menggunakan ini Anda mampu mendapatkan daftar spesies dari fitoplankton, zooplankton yang menghuni perairan tawar maupun perairan asin atau yang bergaram tinggi. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada furnace, ini untuk mengetahui kadar bahan organik dari substrat. Misalnya tadi pada saat kita berbicara Macrorhizobenthos, di dasar perairan itu tadi diambil substratnya dengan Ekman grape atau Petersen grape, kita ingin tahu bagaimana kadar organiknya. Karena kadar organik itu juga menentukan kehadiran di sana Macrorhizobenthos. Baik, sekarang ini dia tadi. Benthos Macrorhizobenthos. Makanya tadi Bapak sebutkan samplingnya adalah pengeruk Ekman. Kalau dasar substratnya lunak. Pengeruk Petersen grape. Kalau dasar substratnya keras. Nah, kalau dia dasar berarus, jaring surber. Nah, tadi kadar organiknya substrat dipakai furnace. Komposisi substrat, pasir, lihat lempung. Mungkin ini kan Anda bisa teliti ya dengan menggunakan segitiga tanah. Berapa persen pasir, berapa persen liat, berapa persen lempung. Untuk benthos, komposisi substrat ini sangat-sangat menentukan. Kehadiran benthos pada suatu perairan sangat ditentukan oleh tipe komposisi substratnya. Kemudian, Bapak sampaikan tadi, saat dapat benthos, maka dia itu awetkan dengan formalin 5%. Ya. Identifikasinya, pakai buku apa? Pakai buku Pennak, pakai buku Macan, pakai buku Haines,
pakai buku Quigley, dan pakai buku Moss. Ya. Bagaimana penghitungan populasinya? Nah, tentu Anda harus tahu. Tentu kepadatan bentos per meter kuadrat sebagai hasil dari konversi luas pengeruk. Misalnya luas permukaan pengeruk Ekman itu 225 cm kuadrat. Maka kalau Anda ambil sampai 50 sampling, 50 kali berarti luas permukaan itu 50 kali 225 cm ini. Ini tentu bisa diubah menjadi per meter kuadrat. Bukankah 1 meter kuadrat artinya itu 100? 100 kali 100 ya. 100 kali 100 cm. Ya. Maka itu 10.000 cm kuadrat. Nah, jadi karena itu makanya bisa kita hitung berapa luas permukaan dari pengeruk Ekman. Dan karena itu bisa kita nyatakan bahwa kepadatan bentos makrozobentos adalah sekian individu per meter kuadrat. Baik, ini dia peripiton. Nah, di peripiton itu yang menempel pada substrat. Maka sekarang bagaimana cara samplingnya? Ambil benda-benda yang terdapat pada perairan, ada batuan, tumbuhan air, dedaunan, kayu, dan lain-lain. Kemudian itu gerus, ya gerus, bersihkan dalam satu ember pada volume air tertentu. Misalnya buat airnya misalnya 10 liter, masukkan ini semua perairan batuan, tumbuhan, ya. Kemudian nanti Anda bisa akan mendapatkan, ya. Nah, peripitonnya disaring, kemudian hasil saringan sama seperti tadi zooplankton ada pada kupet. Nah, maka kita akhirnya bisa nanti mendapatkan sampelnya, subsampelnya, bawa ke laboratorium, kemudian juga untuk diidentifikasi, dihitung jumlahnya. Nah, bisa menggunakan substrat buatan. Boleh pakai kaca objek, boleh pakai tali rapia. Kaca objek misalnya, kau ikat kaca objek dengan tali plastik, kemudian benamkan pada sungai, benamkan pada danau, gantungkan di dalam air, maka lihat. Setelah 1 minggu, ambil kaca objek itu, kemudian bersihkan permukaannya, maka di sana akan ada peripiton. Kalau Anda lakukan itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, Anda akan bisa melihat perbedaan-perbedaan peripiton yang didapat pada minggu-minggu yang berbeda. Maka akan ada suksesi peripiton. Karena itu sekali lagi, dengan studi peripiton, kita bisa memahami suksesi ya peripiton pada suatu perairan. Nah, sama tali rapia. Boleh tali rapia, lebarkan tali rapianya, pada bagian ujungnya dikatkan batu kecil, kemudian ini gantungkan pada perairan. Setelah 1 minggu, 2 minggu, ambil tali rapianya, maka di permukaan tali rapia sudah ada tumbuh-tumbuhan yang menempel, ada peripiton, kemudian gerus, cuci, kemudian saring, maka akan ada peripiton dan siap untuk diidentifikasi. Nah, pengawitannya sama ya dengan fitoplankton zooplankton tadi, kasihkan 4 tetes, 5 tetes formalin dan kasihkan lugol. Identifikasi boleh menggunakan buku Prescott, boleh juga Sahlan, boleh Ball and Wine, boleh pakai Reynolds. Perhitungannya adalah jumlah individu spesies dari peripiton per luas petak contoh. Ya, luas petak contoh di mana tadi dia tempatnya itu digerus, dicuci, dibersihkan. Jadi Anda bisa menghitung luas permukaan batu ya, di mana Anda ya menggerus permukaan batu itu tempat menempelnya peripiton tadi. Baik. Nah, sekarang persoalannya, apa makna hasil pemeriksaan biotop perairan? Sekali lagi, pertama tentu melengkapi data keanekaragaman kelimpahan flora dan fauna di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Karena sampai sekarang data-data biodiversitas flora dan fauna Indonesia pada aneka ragam ekosistem masih sangat terbatas.
sangat-sangat terbatas. Ya, tentu itu akan melengkapi data keanekaragaman kelimpahan, melengkapi database apa yang kita miliki. Tentu saja menambah hasanah sains. Ya, data-data itu akan memperkaya ilmu pengetahuan. Tentu itu bahan masukan bagi masyarakat, pemerintah, stakeholder. Ya, dalam pengelolaan suatu ekosistem. Kalau misalnya suatu ekosistem, misalnya ekosistem sungai, dapat data-datanya, maka dari data itu pemerintah bisa menggunakan pengelolaannya masa depan, masa kini, bisa. Apalagi kalau ditemukan nanti organisme-organisme bioindikator yang menggambarkan bagaimana kualitas perairan itu seperti sungai dari hulu hingga ke hilir. Maka dengan data-data itu pemerintah punya suatu pijakan dalam mengelola, memanajemen aneka ragam badan-badan perairan. Tentu yang tidak kalah pentingnya melihat kestabilan ekosistem. Karena biar bagaimana sekalipun dalam setiap ekosistem itu ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Semakin panjang rantai makanan, semakin beraneka ragam tumbuhan dan hewannya. Itu pertanda bahwa rantai makanan, jaring-jaring makanan pada ekosistem itu semakin rumit. Semakin rumit jaring-jaring makanan, rantai makanan, pertanda ekosistem semakin stabil, semakin sehat. Itu dia artinya. Karena itu makanya dengan hasil-hasil data-data itu, kita bisa juga melihat tingkat pencemaran suatu badan perairan tadi. Tadi Bapak sampaikan, ada namanya bioindikator. Nah tentu sekali lagi, semua itu data-data itu, kalau misalnya tadi studi tentang ikan, tentu akan juga memberi masukan bagi dinas-dinas instansi terkait, termasuk tentang dinas perikanan. Tentu banyak lagi makna hasil pemeriksaan biota perairan di samping yang telah kita kemukakan ini. Jadi sekali lagi misalnya, berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, ya, khususnya dalam menilai kualitas perairan, maka kalau indeks keanekaragaman fitoplankton, kalau H aksennya lebih besar dari 3, artinya perairan tidak tercemar atau termasuk tercemar ringan. Kalau indeks keanekaragamannya berada di antara 1 sampai 3, maka telah terjadi pencemaran yang sedang. Kalau indeks keanekaragamannya dari fitoplankton di perairan itu di bawah 1, maka terjadi pencemaran yang luar biasa. Perairan itu tercemar berat. Hanya ini berdasarkan fitoplanktonnya. Karena itu makanya supaya Anda tahu apa itu indeks keanekaragaman, Anda harus paham menghitungnya. Ya, ini di ekologi dasar. Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener adalah sigma, ya, LI-PI-LI, ya, sigma, ya, ya nanti bisa dilihat, ya, ada sigmanya H aksen sama dengan, ya, nah sigma, ya, LI, ya, log PI, nanti kita lihat. Nah, jadi itu dia beberapa, ya, paparan mengenai ya metode yang bisa kita gunakan bagaimana kita mengkoleksi yang ada di perairan. Tentu ini sebagai pengantar buat Anda untuk lebih pahamnya. Memang ini kan cuma karena pandemi kita tidak bisa mempraktekkannya di lapangan. Sesungguhnya lab kita punya alat yang cukup ya untuk ya pendekatan ini bisa didemonstrasikan. Mudah-mudahan teman-teman di UNESA tanya nanti di lab ekologinya, alat-alat ini pasti juga ada di sana, dan tentu dengan alat-alat itu Anda bisa mempelajari ekologi tropika dari suatu ekosistem yang ada di sekitar kita. Baik, itulah paparan dari Bapak. Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian diskusi, ya, tanya jawab. Barangkali ada hal yang masih kurang jelas dari paparan Bapak. Kira, thank you very much for your attention. And now, of course, we take our time to discuss this topic. Okay, welcome for every question. And also for every suggestion. Okay.
sekarang silahkan ya. Mau bertanya boleh. Silakan buka semua kamera. Ya. I ask you to open your camera. Silakan bertanya. Nah, apa-apa barangkali yang masih kurang jelas. Oh ya, minggu yang lalu ada pertanyaan tentang pulut ya. Pulut ya. Ya tentu saja dibandingkan dengan pendekatan yang menggunakan misnet, tentu pendekatan pulut itu kan pasti juga akan ya merugikan lingkungan. Paling tidak kan kalau sudah tertangkap burungnya dengan pulut, pasti burungnya kan paling tidak itu kan ya akan mengalami ya aneka ragam penyiksaan lah. Karena dengan pulut itu kan nanti kan bisa misalnya bulu-bulunya bisa semua jadi rusak. Jadi sebenarnya lebih pendekatannya kayak penyiksaan dia ya, menyiksa organisme ya. Sementara kalau dia misnet dia bergulung di sana, biasanya setelah kita dipelajari burung-burung itu boleh kita lepaskan kembali. Tapi hasil pulut biasanya akan menyebabkan burungnya cenderung untuk cacat. Dengan kecacatan itu maka kalau kita lepaskan di alam, dia akan tidak punya nilai kompetitif lagi untuk hidup di alam. Ya, jadi itu paling tidak ya. Nah, kelemahannya walaupun hasilnya ya tetap saja kita bisa mendapatkan data-data burung yang ada pada suatu ekosistem. Nah, kita lihat dari sisi konservasi lingkungan, maka itu kurang etis ya. Nah, apalagi dalam menangani hewan kan ada kode etiknya ya. Jadi kalau kita melakukan satu metode, maunya metode itu jangan ya menyakiti organisme yang akan kita teliti. Nah, saya kira itu tanggapan Bapak di sana ya. Baik. Kalau ada yang pertanyaan lain, silahkan. Tapi ingat ya, minggu depan silakan Anda mengatur diri sendiri. Minggu depan kita masuk topik ya hutan hujan tropika. Kemudian setelah itu kita masuk sungai dan daerah aliran sungai. Nah, untuk minggu depan silahkan Anda berdiskusi tim Surabaya dan tim Medan siapa yang akan mempresentasikan topik hutan hujan tropika. Ya, dan minggu berikutnya kita bicara soal namanya sungai dan daerah aliran sungai. Sehingga pada pertemuan ini juga kita harus menilai performance dari mahasiswa, bagaimana dia bisa menyajikan suatu karya ilmiah berdasarkan ya apa yang telah dia baca dari aneka ragam sumber. Jadi sekali lagi ya, yang dari Surabaya maupun dari Medan, silakan kalian berdiskusi apakah dari Surabaya yang pertama, kemudian minggu berikutnya tentang sungai dan aliran sungai dari Medan. Ya silakan ya. Nah, silakan didiskusikan. Sekali lagi, minggu depan Anda harus menyajikan topik hutan hujan tropika dan berikutnya ya daerah aliran sungai dan sungai. Nah, karena itu topik kita sampai dengan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester. Jadi karena itu nanti ujian kita bersumber dari topik-topik yang sudah kita bicarakan. Nah, kemudian Bapak ingatkan lagi tadi, 2 tugasmu juga yang harus diselesaikan sebelum UTS, berarti pertemuan 7 nanti, sekarang pertemuan 5 kan? Nah, pertemuan 5. Jadi sekarang pertemuan 7 nanti Anda sudah menyelesaikan CBR dan CGR. Ya. Karena itu makanya apalagi minggu depan kita sudah bicara hutan hujan tropika, Anda sudah punya gambaran yang lebih lagi ya tentang ekologi tropika. Karena prinsipnya sekali lagi, isi ekologi tropika Anda harus memahami aneka ragam tumbuhan hewan yang ada di daerah tropika, mengetahui kelimpahannya. Kalau pada tumbuhan namanya disebut indeks nilai penting, ya, importance value. Nah, kemudian nanti juga memahami sejumlah aspek psikokimia. Jadi silahkan Anda cari di jurnal
tentang hal itu, dan silakan. Untuk critical journal report itu kerjaan individual, ya. Jadi nanti Anda cari artikelnya, kemudian Anda berikan kritik Anda terhadap atau analisis Anda terhadap artikel itu, dan nanti ya bersama dengan kritik Anda, ya. Nah, review Anda, maka artikelnya juga dilampirkan, ya. CBR juga boleh Anda cari buku ekologi tropika, ya, cari 2 buku yang mengkaji misalnya hutan hujan tropika atau daerah aliran sungai atau hutan mangrove. Ya, silahkan, boleh. Ya. Silahkan cari topik-topiknya, atau Anda misalnya tentang ya apa di kebun hortikultur atau yang lainnya. Silahkan Anda bisa melihat, atau Anda bicara ekosistem karst atau rawa, ya, silahkan, ya. Nah, karena itu ya dalam CBR Anda membandingkan konten dari 2 sumber yang berbeda, sehingga Anda bisa melihat, oh di buku ini ada, di buku ini tidak ada. Berarti buku ini lebih baik dalam menyajikan topik ini dibandingkan dengan buku ini. Kira-kira itu endingnya nanti, ya. Baik, mana tahu ada yang belum jelas, silahkan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Nak. Tadi Pak, yang saya tanyakan tentang perivitan, Pak. Ya. Tadi perivitan itu bisa kita ambil dari batu atau kayu ataupun daun. Apakah boleh kita menggunakan plastik, gitu Pak? Plastik yang danau di tempatnya itu ada plastiknya di dalam danaunya. Jadi apakah boleh kita ambil itu sebagai gitu Pak? Ya, jadi prinsipnya karena setiap benda, setiap media yang ada dalam suatu perairan itu bisa menjadi substrat tempat dia melekat. Nah, boleh ya. Yang penting kamu harus tahu berapa dos permukaan plastik yang akan kamu analisis itu, ya. Jadi misalnya kalau ada plastik di sana terbenam, kita tidak tahu misalnya udah berapa lama, ambil aja itu, kemudian nanti kan masukkan ke ember kecil. Di ember kecil kan sudah harus dibuat airnya kan. Kemudian setelah itu nanti kan plastik itu kan kita basuh, gosok-gosok dia, gerus-gerus. Maka semua organisme yang menempel terutama dari kelompok tumbuhan akan lepas ya ke dalam air yang kita bilas itu. Sekarang ukur permukaan dari plastik ya. Karena kamu akan tahu nanti kan berarti jumlah peripitonnya adalah sekian individu per permukaannya berapa ya. Nah, apakah per sentimeter kuadrat? Boleh. Nah, itu prinsipnya, Nak. Boleh, Nak, boleh. Pokoknya setiap benda ya yang bisa ditemukan ya di dalam perairan. Tapi kalau yang kamu rancang sendiri, tentu kamu kan tahu setelah berapa hari. Nah, misalnya plastik ya, setelah seminggu, oh apa ya isinya ya, apa komposisinya ya, setelah 2 minggu. Jadi nanti kan sekali masukkan misalnya 5 plastik ya dalam perairan itu kan. Nah, kemudian minggu pertama plastik A, buatkan A, B, C, D, E. Oh, minggu pertama, oke, ambil si A. Kemudian basuh, gerus, periksa di lab. Si B, 2 minggu, ambil, basuh, gerus. Si C, 3 minggu, ambil, gerus. Nanti kan berdasarkan pengamatanmu kan di bawah mikroskop kan datamu kan akan nampak, ini ada ya pada minggu pertama. Minggu kedua ini ada. Tapi minggu kedua tambah ini jenis ini. Di minggu ketiga ada lagi ini. Minggu keempat, wah ada ini. Minggu kelima, oh rupanya enggak berubah lagi. Berarti sudah stabil dia. Nah, gitu dia. Ya, boleh nak? Boleh. Plastik pun boleh ya. Misalnya, ya kalau kamu ambil misalnya, ya misalnya ada jerigen di sana, jerigen misalnya dibenamkan,
boleh. Yang penting ingat, hitung luas permukaan substrat di mana kamu peripitonnya itu digerus. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini penelitian-penelitian ini walaupun seperti itu bisa sampai magister biologi, sampai dokter biologi juga, ya. Nah, banyak penelitian-penelitian seperti itu bagi mereka yang jurusan biologi, ya. Jurusan biologi yang mendalami hanya ilmu murni. Jadi itu ya, banyak penelitian-penelitian seperti itu. Sehingga dia bisa mengetahui suksesi peripiton pada sungai bla 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 bla. Nah, kira-kira begitu dia. Jelas, Nak? Pak, satu lagi, Pak. Iya, Nak, ya. Apakah ada kedalaman tertentu atau kedalamannya itu apakah ditentukan gitu? Boleh, Nak. Maka boleh kau tempatkan tadi medianya itu, terutama kan kalau media buatan kan, boleh pada kedalaman, misalnya pada permukaan. Kan gantung kan bisa kita buat permukaan itu aja kan. Nah, boleh pada kedalaman tertentu. Nah, boleh. Mau pada kedalaman berapa, kamu tempatkan, gantungkan substratnya itu. Terutama kalau dia substrat buatan. Itu sudah riset yang terdesain ya jauh lebih bagus. Nah, daripada hanya yang alami kan yang udah ada di sana nggak tahu. Kita kan dengan seperti kan hanya kita ingin tahu aja apa isinya sih. Tapi kalau kita sudah punya perencanaan seperti itu, makanya itu udah riset-riset untuk sarjana maupun magister. Nah, ya boleh. Gimana ya peripitonnya pada kedalaman 5 meter, pada kedalaman 10 meter, 20 meter, boleh, Nak. Yang penting tempatkan substrat pada kedalaman itu. Maka nah, peripiton apa yang mau menempel pada media-media itu? Kira-kira begitu, Nak. Ya, bagus ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ya, welcome to. Jadi karena itu makanya belajar ekologi, terutama aneka ragam pada ekosistem habitat yang di negara kita ya begitu sangat-sangat banyak ya memang betul-betul itu sangat menarik ya. So it's very interest to study biodiversity of animals and plant that we found in some ecosystem in our country. Ya, begitu dia. Jadi silakan nanti Anda misalnya tak mau jadi guru, saya mau beralih jadi dosen lah. Nah, misalnya Anda ambil S2 ekologi. Anda sudah punya modal kan ekologi tropika kan? Nah, ambil S2. Bapak dulu kan S1 Bapak kan pendidikan biologi. Nah, tapi beralih jadi S2-nya ke ITB di Bandung. Nah, biologi bukan pendidikan lagi kan? Kemudian lagi S3-nya lagi lari ke Jerman. Nah, ya. Di sana lagi biologi lagi. Itu dia ceritanya. Makanya jadi mantap lagi. Ada ilmu gurunya, ada ilmu pendidiknya, ada ilmunya. Ya kan Martina ya? Nah, itu dia ya. Jadi kita profesional ya. Ya, mau jadi guru oke? How to prepare media like that? How to evaluate our student? Kalau dia orang-orang yang ilmu murni kan nggak tahu dia membuat soal, mengevaluasi, membuat RPP, ya, yang lain-lainnya kan, media pembelajaran, bicara psikologi, nggak tahu metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik, dan sekalinya nggak tahu dia analisis silabus, analisis kurikulum. Nah, tapi kan apa-apa kan satunya kan orang guru, nah. It's easy to understand. Kan gitu dia kan. Enak dia. Ya enggak, Sophia? Oke. Ya. Baik, ada lagi, Nak? Atau mungkin bingung ya, terlalu padat tadi ya kuliah kita. Wah, banyak kali nih hanya di perairan aja. Wah, banyak juga ini metode-metodenya ini. Pusing lah. Nah, ada jala plankton, ada peripiton, ada zoobentos, ya, ada neoston. Nah, plankton aja ada fitoplankton, zooplankton.
Wah, masih di air-air. Kemarin di darat-darat, ya. Gimana ini? Nah, jadi ini modal semua. Nanti mulailah kita masuk, ya. Misalnya bicara soal sungai dan daerah aliran sungai. Tentu kan perairan. Maka pendekatan inilah yang harus dipakai. Anda nanti bicara danau, pendekatan ini dipakai. Anda bicara misalnya di estuari, ya, ini yang dipakai, ya, nah itu dia. Nah, Anda bicara nanti udah lain-lain lagi, yang kemarin dipakai, yang darat-darat semua kan, nah, sehingga itu adalah alat yang harus Anda kuasai, ya. Sehingga nanti muncul satu artikel tentang keanekaragaman kelimpahan, ada di sana metodenya. Anda kan sudah mengerti, oh ini rupanya metodenya, ya. Ya. Kalau soal teori-teori kan udah bisa Anda baca nanti, misalnya hutan hujan tropika. Kalau ditanyakan apa fungsinya, apa komposisi spesiesnya, apa artinya, bagaimana menyelamatkannya, bagaimana konservasinya, ya itu kan tinggal baca. Ya, tapi bagaimana mendapatkan itu? Kan itu persoalannya kan. Nah, mungkin nanti di sana ada data tumbuhan ya yang ada di salah satu hutan tropika. Contohnya kan ada kerapatan relatifnya, ada dominansi relatifnya, ya, ada frekuensi relatifnya, kemudian ada nilai pentingnya. Pusing kan kalau nggak ngerti metodenya. Makanya Bapak juga ini harus Bapak ajarkan sekali lagi Suliat, karena Bapak yakin ini analisis vegetasinya. Dari wajah-wajahnya Bapak lihat nggak mantap ini. Ada ini, ada kecurigaan Bapak ini. Analisis vegetasinya belum mantap ini nanti. Bagaimana mendapatkan nilai penting ya pada suatu ekosistem hutan berdasarkan nilai kerapatan relatif, dominansi relatif, frekuensi relatif, pakai metode kuadrat, pakai metode kuadran. Nah, apa itu lagi ya? Nah, pokoknya tenang-tenang aja ya. Nah, pokoknya Bapak supirnya, Bapak akan selamatkan penumpangnya. Ya Ira, gimana? Yopi? Aulia? Ya. Mohon izin bertanya. Oke, welcome ya. Selama ini saya masih bingung tentang bagaimana kita mengetahui bahwa perairan itu sehat atau tidak. Apakah banyaknya plankton, kemudian banyaknya bentos, kemudian banyaknya perifiton ini bisa menunjukkan bahwa perairan itu sehat atau kurang sehat ya Pak? Karena saya sedang bingung antara keduanya itu sama ini. Terima kasih. Tapi nanti udah Bapak jelaskan nggak bingung lagi kan? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, pendekatannya gini, Nak. Jadi pertama, boleh kita analisis dengan pendekatan faktor psikokimia lingkungan. Jadi artinya lihat ya, kualitas perairan berdasarkan faktor fisika kimia lingkungan. Oke? Yang biasa dipakai seperti tadi misalnya, sederhana saja yang paling fatal. Kalau suhu ya, nah, tapi misalnya pH. Kalau berdasarkan pengukuran ya. Nah, kalau pH itu di bawah 6 itu saja udah pertanda perairan sudah kurang baik. Ya. Kurang baik. Kalau nanti misalnya dilihat dari DO masuk Bapak tadi, DO terutama ya, dissolved oksigen ya. Kalau kelarutan oksigennya sangat rendah, artinya DO-nya ya, DO-nya misalnya 2, 3, 4, itu artinya perairannya sudah itu jelek. Nah, ya. Nah, jelek. Nah, kemudian itu masih psikokimia. Kemudian kalau lihat dari kadar misalnya nitratnya, kadar nitrat, itu kalau Bapak tidak salah di bawah 0,02. Kalau nanti itu ya di bawah 0,02 masih sehat. Di atas 0,02 artinya pertandanya bahwa perairan itu tercemar akan pencemaran organik, kadar nitratnya tinggi.
Kalau fosfatnya juga seperti itu. Jadi nanti peraturan pemerintah, kalau Bapak tidak salah, nomor 29, itu ada aturannya, Nak. Jadi setelah kita ukur kadar nitratnya, kita ukur kadar fosfatnya, kita ukur DO-nya, dan beberapa parameter lain, hanya berdasarkan itu kita bisa katakan, oh perairan ini sudah tercemar. Ya. Nah, kemudian ada pendekatan lewat organisme. Nah, itulah tadi disebut bioindikator. Jadi pendekatannya boleh rata-rata kebanyakan pendekatan komunitas. Ya, komunitas, ya. Misalnya banyak dipakai misalnya dari zoobentose, ya. Jadi biasanya kita sampling zoobentosnya yang ada pada sungai, yang ada pada danau. Dan kalau nanti berdasarkan analisis komunitasnya, seperti Bapak sampaikan tadi, tentu kan kita mengidentifikasi juga semua. Makanya dapat spesiesnya, dapat kelimpahannya. Kemudian kita hitung namanya, itulah tadi analisis komunitas, indeks keanekaragaman, Shannon Winner. Ya. Nah, nanti rumusnya H aksen sama dengan minus sigma PI ln PI. Atau logaritma 2 PI. Ya, nanti ada. Ya. Nah, makanya kalau mau mendalami nanti ada buku yang Bapak karang itu, yang dari Media Guru. Nanti bisa Anda cek, dasar-dasar semua ada di sana. Nah, jadi kalau nanti indeks keanekaragamannya itu misalnya ya, bentos boleh. Kalau indeks keanekaragamannya di atas 3, pertanda sungai danau itu bagus, tidak tercemar. Tapi kalau dia sudah di bawah 1 indeks keanekaragamannya pertanda sungai danau tercemar. Nah, gitu dia. Pendekatan indeks keanekaragaman itu berdasarkan pendekatan komunitas. Nah, sama halnya bisa pakai fitoplankton, bisa menggunakan zooplankton. Jadi tidak semua dicampur aduk. Nah, berdasarkan dulu fitoplankton, boleh berdasarkan zooplankton, boleh berdasarkan zoobentos, ya. Jadi makanya kita bisa jadi ahli, makanya kan dia doktornya doktor bentos, ya. Magisternya magister bentos, magisternya magister fitoplankton, magisternya zooplankton, magisternya peripiton. Nah, itu yang dikembangkan sebagai instrumen, ya. Tapi kata kuncinya bisa berdasarkan analisis tingkat komunitas, ya. Rata-rata kalau pada tingkat komunitas dianalisis, kalau indeks keanekaragamannya, ya. Nah, disebut di atas 3, ya. Itu pertanda perairan belum tercemar. Baik, ya. Nah, itu pendekatan komunitas. Ada pendekatan populasi. Pendekatan populasi. Nah, namanya populasi artinya dia kan kehadiran satu spesies. Lihat, kalau perairan itu banyak ditemukan planaria, lihat ya, banyak ditemukan planaria, pertanda perairan itu adalah bersih. Nah, kalau pada perairan ditemukan banyak lalat sehari, mayfly, Epimeroptera, ya, pertanda perairan bersih. Nah, jadi kalau kamu misalnya pergi ke suatu sungai atau danau, kamu lihat banyak di sana lalat sehari. Ada planaria. Itu pertanda bahwa perairan itu tidak tercemar. Nah, sebaliknya, kalau pada perairan itu kamu menemukan, ada Chironomus. Ya, Chironomus itu yang kayak cacing yang merah, dikasih biasanya makanan ikan. Itu larpa-larpa. Ya, itu banyak, kalau itu merah banyak, berkelompok-kelompok banyak, yakinlah bahwa itu sudah tercemar perairannya. Jadi jangan kamu di sana mandi. Begitu dia. Ya. Sama halnya kalau ada namanya tubipex. Ini juga tubipex, ya. Dari cacing tubipex. Kalau kamu temukan itu satu perairan, maka itu pertanda perairan itu sudah tercemar organik. Nah, jadi ya, nah pertanda ya perairan ini sudah tercemar. Nah, itu pendekatannya, Nak. Sekarang Bapak tambah lagi. Ya, nanti akan ada berdasarkan indeks-indeks, ya. Indeks-indeksnya. Nanti ada indeks TPI, Total Population Index. Itu berdasarkan nanti juga fitoplanktonnya, alga-alganya. Biasanya kalau nilai TPI-nya, indeksnya di atas 15, pertanda bahwa
peran itu sudah tercemar. Nah, itu dia. Sekarang yang praktis. Nanti kalau kamu dengar namanya ada metode Storet. Ya, nanti metode Storet. Nanti metode Storet itu nanti bisa dilihat dari aspek psikokimia. Nanti di scoring dia. Ya, berdasarkan metode Storet, maka pH sekian, skornya begini, DO sekian, skornya begini, kadar nitratnya sekian, skornya begini. Berdasarkan nilai-nilai yang ada, nanti dikumpulkan, maka disebut. Kalau skornya 10 sampai 20, maka peredarannya tidak tercemar, misalnya kurang tercemar. Kalau ini tercemar, itu namanya ada metode Storet, ya. Nah, metode Storet. Jadi itu nanti kita tinggal menghitung skor-skor berdasarkan nah nilai-nilai yang kita dapat, berapa menyimpangnya. Nah, itu dia pendekatannya, nah, ya. Jadi banyak pendekatan, ya. Orang banyak pakai metode Storet atau menggunakan indeks-indeks, ya. Nah, dan terakhir nanti ada namanya indeks saprobiotik. Saprobiotik, ya, saprobiotik. Nah, itu juga sama. Ini terutama nanti pendekatan-pendekatan di Zoobentos, ya. Zoobentos itu terutama sungai, nanti ada pendekatan indeks saprobiotiknya. Sama, kita harus menghitung indeksnya itu. Hadirnya spesies ini, maka skor begini. Hadirnya spesies ini, skornya sekian. Hadirnya spesies ini, skor sekian. Maka ada kriterianya. Kalau skornya lebih dari sekian, pencemaran berat. Nah, begitu, nak, ya. Nah, jadi harus belajar lagi banyak ya, bioindikator namanya, ya. Oke. Kira bisa menambah wawasan, ya? Terima kasih Prof atas jawabannya. Ya, makasih, welcome, ya. Yang lain, nak? Izin bertanya terkait tugas, Prof. Oh ya, silakan. Ya. Untuk yang minggu depan, itu kami akan terkait hutan hujan tropis, Prof. Putus-putus, nak, sekali lagi, nak. Itu poin apa saja yang harus ada? Ya, izin Prof, izin untuk off kamera. Untuk minggu depan, materi terkait hutan hujan tropis. Nah, poin apa saja yang harus ada dalam presentasi itu, Prof? Dan apa, Prof? Apakah PPT begitu, Prof? Terima kasih. Oke, ya. Poin-poin utama, ya. Yang pertama tentukan pengertian hutan hujan tropis, ya. Kemudian karakteristik hutan hujan tropis, ya. Nah, apa karakteristiknya, ya. Nah, kemudian juga yang intinya flora dan fauna di hutan hujan tropis, ya, dapatkan nanti, ya. Misalnya kalau karena hutan kan dominan kan adalah tentang pepohonan, ya. Maka misalnya kira-kira apa komposisi utama pohon yang ada di hutan hujan tropis. Nah, mungkin nanti akan kamu dapat, ya, berdasarkan komposisinya itu muncullah istilah-istilah, ada Dipterocarpaceae, ya, menjadi nama utama, ya. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara Dipterocarpaceae, kelompok-kelompok di meranti-merantian, mungkin kamu bisa mendapatkan nanti di situ, ya. Nah, kayu-kayu meranti, ya, apa-apa saja yang dominan, ya, di hutan hujan tropika. Tentu tidak terlepas juga bagaimana keanekaragaman hewan yang ada di sana, ya. Itu inti pokoknya, nak. Kemudian tentu, nah, apa permasalahan yang dihadapi hutan hujan tropis masa kini? Misalnya, boleh kan, sekarang kan deforestasi, ya, deforestation, ya. Nah, mungkin kamu bisa menyajikan bagaimana sih keadaan hutan hujan tropika masa kini di Indonesia. Boleh misalnya ambil contoh bagaimana di Papua, bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Borneo, bagaimana di Sumatera. Kira-kira berapa laju deforestasi, ya, yang ada
ya di hutan hujan tropika itu. Nah, kemudian tentu kita bicara soal bagaimana hubungan hutan hujan tropika dengan pemanasan global, ya. Nah, jadi kan berbicara juga nanti soal ya apa sih fungsi dan peran ya hutan hujan tropika, apa manfaatnya bagi kehidupan kita, ya. Dan kemudian ya bisa saja nanti di sana. Nah, kalau sekarang hutan hujan tropika dalam ancaman, what can we do to save the rainforest? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hutan hujan tropika itu? Nah, itu barangkali juga bisa melihat kalau hutan tropika di paru-paru dunia, ya, maka tentu kan mungkin bisa dapat data spesies-spesies apa sih yang sudah punah, yang terancam punah, ya, di hutan hujan tropika itu. Nah, misalnya apa tumbuhannya yang genting, apa yang dalam keadaan terancam, apa yang sudah dalam keadaan dangerous misalnya, atau apa yang sudah extinction, apa yang sudah punah dari hutan hujan tropika itu. Kira-kira begitulah dia, ya, gambaran-gambarannya di dalam. Jadi tadi boleh pemahaman pengertian, ada karakteristik hutan hujan tropika. Kalau disebut hutan hujan tropika, nah tentu kan ada klasifikasinya. Nah, hutan hujan tropika itu apakah hutan monsun, apakah sabana, apakah itu semua kan berdasarkan nanti jumlah curah hujannya. Akan ada aneka ragam tipe-tipe hutan hujan tropika berdasarkan jumlah curah hujannya. Nah, kira-kira begitu dia, ya. Ada aneka ragam hutan hujan tropika, ya. Nah, di sana dia. Dan terutama tadi adalah tentang komposisi flora faunanya. Nah, itu dia ya yang terutama. Ya, jadi nilai apa yang dimiliki oleh hutan hujan tropika itu. Bisa, Nak? Bisa dapat, Nak? Bisa dicatat? Jadi silakan, itulah nanti kira-kira intinya, ya. Jadi, pemahaman itu. Jadi tetaplah artinya kan termasuk tadi kalau artinya kita bicara ciri hujan tropika kan berarti kan bagaimana suhunya, bagaimana curah hujannya, ya. Nah, itu kata-kata kuncinya, ya. Nah, tipe-tipe hutan hujan tropika berdasarkan curah hujannya apa saja, ya. Jadi tadi tumbuhan hewan yang ada di hutan tropika, penghuni kanopi, subkanopi, lapisan bawah, misalnya begitu dia, ya. Karena biasanya nanti kan berdasarkan lapisan-lapisannya kan paling tidak ada 4 lapisan. Lapisan atas ada kanopi, subkanopi atau emergen, ya. Ada juga yang lapisan bawah, lapisan permukaan, ya. Nah, dan yang paling menarik, begitu kayanya hutan hujan tropika dengan tumbuhan yang ada padanya. Tapi kenapa disebut hutan hujan tropika itu miskin akan unsur hara? Nah, coba renungkan semua itu. Loh, banyak kalinya tumbuhan di sana. Tapi ya tanah yang ada di hutan hujan tropika itu miskin hara itu. Kenapa demikian? Mengapa terjadi? Kok miskin hara dia? Ya. Baik, Nak, itulah saya kira paling tidak gambaran isinya, ya. Tentu kan tantangan, ya. Tadi kan Bapak bilang, ya, bagaimana kondisinya, bagaimana tantangan apa yang terjadi dengan hutan tropika itu banyaknya penggundulan hutan. Nah, ya. Itu tadi. Baik, Bapak rasa, Bapak kira sudah ada Bapak beri gambaran tentang ya. Nah, hutan hujan tropika, kira-kira apa kontennya? Tadi udah jelas, yang bertanya tadi Terima siapa? kasih. Siapa tadi yang nanya? Si Ira ya? Iya, Prof. Iya. Udah jelas ya, Ira ya. It's so very clear for you, what is the content ya of our topic ya for next week. Baik, ada lagi Nak yang lain? Pak,
Izin, Pak. Ya, silakan, Sophia. Maaf sebelumnya, tadi saya kehilangan hampir setengah dari penjelasan Bapak, Pak. Karena ya, saya tidak minta, Pak. Jadi bolehkah saya meminta recording dari perkuliahan ini, Pak? Apanya, Nak? Minta apanya, Nak? Rekaman perkuliahannya, Pak. Oh ya ya, nanti Baik, kebetulan Bapak tadi ada yang rekam tadi ya, enggak? Oke, nanti tadi Bapak rekam tadi. Ya? Nanti coba Bapak lihat rekamannya ya. Nanti Bapak share ya di grup kita, ya. Don't be worry, nah. Don't be worry. Nah. Ya. Nah, jadi ya sekali lagi. Nah, ya. Coba sebentar Bapak apa dulu ya. Bapak pasangkan dulu apa Bapak ini. Baik, Nak. Sorry tadi Bapak pasangkan apanya dulu, chargernya, ya, mau habis baterainya. Nah, jadi kita sudah hampir ya. Nah, mau ya, udah sampai mau hampir 2 jam ya, 1,5 jam ya. Baik, ada lagi, Nak? Mohon maaf, Prof. Di room chat ada pertanyaan, Prof. Oh iya, ya. Sebentar ya. Oke. Bapak lihat dulu. Langsung aja maunya, Nak, tadi. Langsung aja, Nak, langsung aja. Apa pertanyaannya? Coba bacakan Bapak apa sedikit ya. Iya, Prof. Itu pertanyaan dari Nurul Mawadah. Pertanyaannya, iya, Nak, siapa yang duluan presentasi, dari UNESA atau dari Unimed gitu, Prof? Ya, silakan aja, Nak. Bapak merdeka aja lah. Kalianlah yang diskusi. Atau kalian tos lah pakai koin ya. Permukaan A, permukaan B. Ya. Depend on you lah diskusi ya. Karena sama Bapak sama aja ya. Ya, gimana tim Medan? Tim Medan bersedia atau tim UNESA dulu yang kita? Oke lah, UNESA aja lah dulu ya, nggak apa-apa kan? Boleh. Ya, supaya pasti ya. Nah, nanti tentang sungai dan daerah aliran sungai, nanti dari tim Medan ya. Oke. Jelas ya?
Ada lagi, Nak? Baik, jadi kan Bapak ingatkan sekali lagi ya untuk Bapak udah share ya penuntun praktikumnya ya. Sudah ada kan? Jadi coba nanti baca-baca di situ semua ada metode-metode ini juga sebagian ya. Nah, dan juga terutama metode-metode yang kemarin juga ya yang berkaitan dengan di daratan. Bahkan juga di sana ada analisis vegetasi ya. Nah, analisis vegetasi. Nah, jadi karena Bapak berharap ya. Nah, minggu depan tetap kita gunakan ya untuk bagian praktikum, bagian presentasi. Kebetulan hari Jumat langsung kita ini ya mulai jam 8 sampai jam apa ya? Ya, Nak ya. Jadwalnya kan? Teori sama praktikum langsung kan? Iya, Pak. Ya. Jadi nanti pokoknya mulai jam 9.40 minggu depan kita bicara soal praktikum ya. Dan terutama pemahaman metode. Bapak yakin Bapak akan membagikan lagi tentang mungkin analisis vegetasi juga ya. Supaya paham bagaimana melakukan analisis vegetasi sehingga memahami apa makna indeks nilai penting ya INP ya, bagaimana munculnya angka INP dalam satu artikel ya, apakah kerapatan relatif, dominansi relatif, frekuensi relatif ya, sehingga pernah teman-teman atau dari UNESA nanya bagaimana itu INP itu diperoleh, karena dalam satu artikel nanti pasti kalian menemukan apa arti dominansi relatif, apa artinya frekuensi relatif, apa artinya kepadatan relatif, dan apa artinya indeks nilai penting. Nah, pada suatu analisis vegetasi waktu kita mengkaji ya ekologi tumbuhan ya. Nah, itu dia. Nah, jadi minggu depan kita pakai ya bagian pertama tentang hutan hujan tropika, yang kedua tentang analisis vegetasi ya, supaya lengkap dia ilmunya ya di bidang ekologi tropika. Sekarang itu aja paparan dari Bapak ya, ada kurang lebih mohon dimaafkan ya. Dan karena itu saya kira sekali lagi Bapak ingatkan, cicilah tugasmu CBR dan CGR untuk minggu ini dan minggu depannya ya. Baik, saya kira itu aja ya pertemuan kita hari ini. Okay, see you next week. Nice to meet you. I'm so very glad to meet you this morning. And thank you also for every question that have been delivered for our classes. Ya, saya kira itu aja ya, titik ya. Yang lainnya masuk Bapak yang dari Surabaya. Bagaimana Kristal Prima Yuda, Sophia Duha, Ertati, ya, ya, oke, Bernite, Trias. Baik Nak, ada lagi itu aja ya. Oke, Sophia, oke, see all of you next week. Ya, nice to meet you all of you. My the best Makasih, student. Pak. Ya, oke. Nanti materi hari ini Bapak share kembali ya, dan juga nanti kita hasil rekamannya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke ya, teman-teman dari Surabaya, selamat belajar kembali ya. Walaupun ini hari terjepit. Nah. Baik, oke. Thank you so much. Okay. Baik, sudah Bapak cek ya untuk apanya, untuk di chatnya hanya menanyakan tadi ya, kira-kira siapa yang minggu depan. Jadi pasti ya confirm ya, tim Surabaya ya. Ya, kira jelas ya. Oke. Oke, once more see you next week.